Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenisa Fitri selaku sutradara dari Prodi PGSD 1 semester 6. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman yang telah hadir untuk menonton pertunjukan drama pada pagi hari ini. Drama ini menggambarkan tentang kisah seorang anak yang berjuang meraih mimpinya di tengah harapan yang tak sejalan dengan orang tuanya. Ia belajar bahwa keyakinan, kesabaran, dan cinta itu dapat membuka pintu hati orang tuanya. Kami persembahkan cerita ini dengan refleksi bahwa mimpi itu harus layak didengar, dan semoga pertunjukan ini dapat menginspirasi dialog dalam keluarga. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri adalah anak sulung dari keluarga sederhana. Sejak kecil, ia dibebani harapan besar oleh ayahnya. Dia harus menjadi orang sukses, orang besar, dan membanggakan keluarganya. Namun, sang ayah, Pak Seno, tidak pernah benar-benar hadir, tidak pernah membantu Putri belajar, dan selalu meremehkan setiap usaha yang dilakukan. Pada saat Putri mulai memasuki kehidupannya sebagai siswa sekolah menengah atas, tekanan tersebut berubah menjadi beban mental baginya. Ia selalu merasa apapun yang ia lakukan salah, kurang, dan gagal di mata ayahnya. Di balik ambisi sang ayah, ternyata tersimpan cerita-cerita kelam bahwa Pak Seno ternyata pernah gagal dalam menggapai cita-citanya, dan ia pun menjadikan anaknya sebagai perpanjangan tangan dari mimpi-mimpi yang tak sempat dia gapai. Namun ia lupa, tanpa tangga, anak tak bisa mencapai atap. Konflik memuncak saat Putri memutuskan untuk berhenti mengikuti jalan yang telah disediakan oleh ayahnya. Ia berbicara jujur, lantang, dan penuh luka bahwa ia bukan robot. Ia adalah manusia yang memiliki mimpinya sendiri. Di akhir cerita, Putri memutuskan untuk pergi. Bukan karena ia benci, tapi ia ingin menggapai mimpi-mimpinya sendiri. Dengan
dengan tangga yang ia pilih bukan dari sisa-sisa mimpi orang lain. Beberapa anak dilahirkan dengan tangga di depan mereka. Kokoh, terang, jelas langkahnya. Tapi ada pula yang hanya diberi harapan kosong. Tangga yang tak pernah dibangun, tangga yang hanya ada dalam tuntutan, tapi tak pernah dibekali pijakan.
Putri, seorang anak dari ribuan suara tuntutan, lahir bukan untuk mencari arti, tapi untuk memenuhi ambisi yang bukan untuk diri sendiri. Put, nanti kamu jangan lupa sarapan dulu ya. Ibu udah sarapan buat kamu. Iya Bu, nanti Putri sarapan kok. Kamu semalam belajar sampai larut lagi, Put. Iya, itulah Bu. Kebetulan hari ini Putri mau ada ulangan. Ya Putri cuma takut aja. Takut kalau nilai Putri turun, nanti Bapak marah lagi Bu sama Putri. Put, aku ngerti. Kamu pengen bikin bapak kamu bangga. Tapi, kamu juga jangan lupa sama kesehatan kamu. Putri nggak apa-apa kok Bu. Ya Ibu tahulah Bapak gimana. Bapak kan nggak pernah mundur alasan Bu. Kata Bapak, kalau kamu nggak mau hidup susah Put, kamu harus jadi yang nomor satu. Kayak gitu terus kan Bu. Aduh, Putri, apa kamu nggak lihat jam? Ini udah siang, Putri. Lihat itu anak tetangga udah pada berangkat sekolah, kamu malah masih bengong di sini. Kasihan Putri, semalam dia belajar sampai larut, Bagus, Pak. Bu, biar dia tahu rasanya capek. Hidup itu nggak enak, Put. Kamu mau jadi apa? Mau jadi beban Pak, terus? udah. Diam, Bu. Putri, dengerin Bapak. Kamu itu harusnya bersyukur. Dulu Bapak nggak bisa sekolah kayak kamu. Sekarang kamu sudah Bapak sekolahkan, kamu harus manfaatkan itu, Putri. Jangan disia-siakan. Iya Pak. Ini anak susah buat diatur. Iya, Bu. Semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan. Akan tetapi, tidak semua orang bisa merasakan kebahagiaan yang menyelimuti orang-orang terpandang, membuat sebagian orang merasakan pahitnya kehidupan. Kalian udah mulai pada daftar kuliah belum? Udah dong. Aku sih semester pertama udah bayar setengahnya. Kata ayahku, tinggal belajar aja yang rajin. Mereka tinggal support aku supaya aku bisa semangat buat gapai cita-cita aku deh. Seriusan? Beda emang kalau anak-anak kaya iya ya. Iya dong, mereka support aku banget. Apapun yang aku lakukan, mereka selalu dukung aku tanpa pernah nuntut nih. Dan semoga kita bisa gapai mimpi kita berdua.
sebentar. Nanti kamu jangan lupa makan ya. Iya, makasih ya, Bu. Kira-kira kalau aku bilang ke Bapak, aku mau masuk sekolah seni, Bapak bakal dengerin aku nggak ya? Aku tuh udah capek banget. Aku harus belajar setiap hari supaya aku dapat peringkat terbaik di sekolah, supaya nilai aku nggak pernah turun lagi. Tapi Bapak tuh nggak pernah tahu. Padahal bukan itu yang sebenarnya bikin aku bahagia. Di balik papan tulis dan jadwal pelajaran, ruangan ini menyimpan cerita-cerita yang tak pernah sampai ke ruang kelas. Sore itu, ruang guru tak seramai biasanya. Hanya ada suara berkas yang dibalik dan pikiran yang sibuk mengembara. Putri, biasanya dia penuh semangat, tapi sekarang kosong diri. Berani. Ibu masih di sini kok. Mikirin siapa sih? Budi.
luar biasa itu atau diri saya nih? Jadi bukan Pak, Putri murid andalan. Iya. Nilainya makin turun. Ekspresinya makin datar. Saya nggak tahu Pak, apa yang sebenarnya dia bawa tiap hari ke sekolah. Kemarin saya lihat dia di taman bangku sekolah sendiri. Biasanya dia menggambar di buku sketsanya, tapi dia cuma diem. Saya harus satu dulu Bu. Mungkin bukan pelajaran ya Pak Zidan, dia berat, tapi hidup di luar sini, di rumah, di tempat di mana kita nggak bisa masuk. Kadang sekolah cuma jadi panggung. Anak-anak datang, tampil, lalu pergi. Tapi tak semua pertunjukan berakhir dengan tepuk tangan. Pengen banget masuk ke sekolah seni, tapi ayahnya nggak setuju. Ayahnya tuh pengen Putri tuh fokus sama hal yang pasti-pasti aja. Klasik, banyak orang tua yang lupa bahwa anaknya bukanlah kepanjangan mimpinya yang diberikan. Apa yang bisa kita lakuin ya Pak? Kita ini guru, kadang nggak lebih dari seorang pengisi waktu. Kita cuma kasih nilai tanpa tanya kabar mereka itu gimana. Mungkin bukan soal bisa bantu atau enggak ya Bu, tapi kita hadir hanya dengan tulus, bukan sekedar formalitas. Kita bisa lewat situ, apalagi kalau kita satu ya Bu. Masih dan bisa aja. Besok coba saya ajak ngobrol dia deh Pak. Bukan soal nilai, tapi tentang lukisannya, tentang apa yang dia gambar dan kenapa dia berhenti. Mungkin yang dibutuhkan Putri bukan motivasi, tapi ruang. Ruang untuk bernapas, ruang untuk bicara, dan untuk menjadi dirinya sendiri. Pagi itu sekolah belum ramai, tapi ada satu percakapan yang mulai mengetuk. Bukan tentang nilai, bukan tentang kewajiban, tapi tentang mendengar.
diam-diam di belakang catatan kelas 2 SD. Tapi sayangnya, guru itu nggak punya guru yang tanya aku beri gambar apa. Sampai akhirnya ibu berkata, bukan karena ibu gak bisa, tapi karena ibu merasa kalau gak ada yang peduli. Kalau saya terus gambar, bapak saya bilang itu cuma mimpi kosong. Dan menurut kamu, itu mimpi kosong. Dulu enggak, tapi sekarang saya mulai percaya kalau itu cuma angan. Semua orang bilang sama saya kalau yang terpenting itu ya cuma nilai, peringkat di sekolah. Sedangkan apa yang saya suka itu bukan sesuatu yang penting, Bu. Kadang yang membuat kita kehilangan arah bukan karena jalan itu tak ada, tapi karena terlalu banyak suara yang bukan milik kita. Oh iya, kalian udah pilih jurusan buat kuliah belum? Aku sih udah dipilih jurusan sama ayah. Aku mah pilih jurusan manajemen yang kerjanya pasti-pasti aja. Kalau aku kemarin kayak dua pilihan sama ibu, mau milih jurusan ekonomi atau seni. Tapi aku lebih milih jurusan ekonomi. Betul kata Iva, Biar kerjanya yang pasti-pasti aja. ya lah, ngapain seni? Mau makan apa nanti? Sebentar deh. Lihat di sini, pasti lagi capek. Iya tuh, dasar si tukang caper. Ya salah, anak emas. Maunya diperhatiin dulu. Dia tuh mau lebih tinggi, tapi gak ada lebih banget. Udah lah, ngapain kita di sini semua? Kita kelas aja. Dia bukan cara untuk menyelamatkan diri. Kamu boleh kan? Tapi jangan pernah hilang. Saya cuma pengen jadi diri saya sendiri, Bu. Bukan terus-terusan diminta jadi orang lain. Mulai sekarang, gambarlah nanti. Gambar semuanya. Dan bahkan gambar rasa kamu. Jangan pernah membiarkan dunia menurunmu untuk berhenti. Kadang perubahan bukan dimulai dari hal besar, tapi dari satu orang yang memutuskan untuk percaya pada suatu suara kecil yang hampir padam. Tidak semua suara bisa ditemukan. Ada yang hanya bisa disimpan dalam tarikan napas atau garis samar di atas kertas. Disinilah Putri belajar
mendengarkan dirinya sendiri sebelum sempat dia bicara. Tuh, kamu kenapa? Kok akhir-akhir ini kau beda banget gak kayak biasanya? Aku gak apa-apa kok. Mungkin aku cuma lagi capek aja. Put, kalau kamu pengen cerita, kita coba apa-apa. Kita di sini kok. Gak semua hal tentang sekolah dan kelas. Kalau kamu pengen diam, kita bisa diam bareng-bareng. Oh iya. Kita lihat gambar kamu waktu itu yang di koridor tentang tangan yang terikat. Maksudnya Kamu tuh punya sesuatu yang kita gak punya kok. Tapi kenapa kamu lagi mundur? Karena aku ngerasa kalau aku gak pernah punya tempat buat diri aku sendiri. Dan gambar tuh bikin aku makin sadar kalau aku harus berhenti bermimpi. Putri, kamu gak perlu berhenti bermimpi, nak. Tapi kamu juga gak harus melawan semuanya sendiri. Ibu tahu, Pri. Kita memang gak selalu tahu, tapi kita bisa mendengar, kita bisa melihat. Pelan-pelan kamu mulai berhenti juga, seperti memadamkan cahayanya sendiri. Bu Rani, boleh saya bicara sesuatu? Untuk sekarang, Sebenarnya kami itu ingin sekali ikut lomba seni itu, tapi kami takut nantinya orang tua kami tidak setuju, Bu. Dan apa yang menurut kami tidak sesuai dengan lain. anak-anak, seni bukan pelarian, tapi tempat untuk kalian gak harus sempurna, tapi kalian harus jujur sama diri kalian sendiri. Siang itu, untuk pertama kalinya mereka saling bicara. Bukan sekedar berbagi tugas, ada sesuatu yang tumbuh, bukan keberanian, tapi keberadaan. Kadang yang paling kita butuhkan bukan solusi, tapi teman seperjalanan yang mau duduk dalam diam, mendengar tanpa menghakimi. Malam tidak selalu jadi tempat untuk tenang. Kadang justru menjadi ruang yang memperjelas jarak antara yang ingin bicara dan yang merasa tak pernah didengar. Mbak, Mbak, Iya, Bu. Itu dari mana ini, Bu? beli barang di sana. Enak ini. Nah, sih, Mbak, ini.
Gimana ya? Kabarnya Pak. Putri? 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 Iya Pak. Sini kamu. Wah. Ngapain kamu? Apa Putri? Putri? Kamu lagi ngapain? Putri lagi melukis Pak. Alah, melukis. Apa kamu nggak dengar kata bapak? Kan bapak udah pernah bilang melukis itu nggak ada masa depannya, Put. Udah Pak, demi dulu. Alah, Bu, diem, Bu. Kamu itu terlalu memanjakan anak ini. Itu yang ngebuat anak ini berani melawan sama bapak. Pak, Putri nggak melawan Bapak kok. Tapi Putri mau jujur sekarang sama Bapak. Kalau ini yang Bapak sebut coretan ini bukan sekedar coretan Pak buat Putri. Ini salah satu cara aku untuk bernafas Pak. Apa kamu bilang, Put? Bernafas? Kamu nafas pakai cat air ini? Bapak nggak pernah tanya kan Pak selama ini Putri bahagia atau enggak. Bapak tuh nggak pernah sekali aja peduli sama Putri Pak. Bapak tuh selama ini cuma peduli sama nilai Putri, sama peringkat Putri di sekolah. Bapak tuh nggak pernah peduli sama Putri. Alah, kamu bisa ngomong kayak gitu karena masih hidup dari kerja keras orang tua, Put. Kamu harus ingat hidup di rumah siapa ini? Bapak nggak perlu ngomong kayak gitu. Ibu juga sama. Anak ini tuh perlu dibentuk, Bu. Perlu dididik. Bukan dimanja. Ibu cuma pengen Putri sukses Pak, dengan cara dia sendiri. Dengan cara apa, Bu? Dengan cara ini. Dengan cara ngelukis ini. Cukup Pak. Bapak kenapa sih nggak pernah bisa lihat Putri seperti apa adanya diri Putri Pak? Kalau kayak gitu terus, Putri sekarang biar Putri yang pergi dari sini Pak. Lihat itu, Bu. Lihat. Lihat itu anak hasil didikan ibu. Ibu, Pak. Bapak bilang ibu, bukan ibu, Pak. Tapi Bapak yang sama ini untuk Putri, Pak. Terus jadi orang lain. Semua yang Putri lakuin selalu salah di mata Bapak. Karena Bapak sadar, Bapak sendiri yang udah ngancurin mimpi Putri, Pak. Sekarang, terserah kamu, Bapak. Ibu sama anak sama aja. Apa untungnya ngelukis? Tidak semua rumah memberi rasa pulang. Kadang yang membentuk kita justru rasa tidak diterima. Dan dari rasa itulah keputusan besar lahir. Kadang panggung tidak dibangun untuk berdiri, tapi untuk menyembuhkan. Pagi itu, di aula yang kosong, sebuah ide kecil muncul, tumbuh, dan menjadi harapan. Pasien, lihat ini Pak, garisnya, warnanya, semua cerita yang gak pernah diucapkan Pak. Ini bukan cuma gambar, Bu. Ini luka, ini harapan, ini
suara yang kita bicara. Siska, ya ibu, boleh disini sebentar kan? Siska, ibu mau tanya, kamu tahu kenapa Putri bisa gambar seperti ini? Aku tahu, karena waktu itu dia pulang ke sini habis dimarahin sama bapaknya, Bu. Tiwi tahu? Tiwi juga tahu. Tiwi, ya ibu, boleh kesini sebentar? Kenapa ibu? Tiwi, kamu tahu nggak kenapa Putri bisa gambar seperti ini? Tahu ibu, Putri cerita, katanya dia udah capek, bingung, nggak tahu harus kerja atau terus. Ini semua tentang gimana kan? Saya sendiri masak. Iya, kan. Tapi saya nggak bisa diem aja. Kalau orang tua Putri nggak bisa lihat Putri ada, ya kita bantu biar Putri itu terlihat ada. Ini sih Bu Rani, biar Putri. Saya kesini cuma mau kasih step cara saya ini. Setelah itu saya mau berhenti menggambar. Putri, kamu tahu kan nak, lukisanmu ini bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalin gitu aja. Ya Allah. Saya tahu ibu, tapi saya udah capek bu. Saya udah coba jujur sama bapak saya, tapi ya beliau nggak pernah anggap itu serius bu. Pon, kamu tuh nggak harus sebenarnya. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri dan jangan semua pada itu ya semua. Nah, punya ide, Bu. Tentu pasti dan makanya kalau kalian kumpul di aula ini. Gimana kalau kita bikin acara, kita pasang lukisan-lukisan Putri, lalu kita undang guru-guru, murid-murid, dan orang tua Putri juga, biar mereka tahu kalau Putri itu berhak untuk diapresiasi. Gimana pun, kamu setuju? Kalau gitu berarti ini menurut saatnya saya untuk berhenti ya Bu. Betul sekali. Masih belum setuju Pak? Setuju, Bu. Gimana Alam? Setuju? Setuju. Bu Rani, nanti saya bantu ya. Saya bisa bantu dekor. Nah, kalau aku bisa lighting Bu, untuk perlengkapan lain, aku bisa pinjam di ruang multimedia. Nah kalau aku bisa bikin narasi dari tiap lukisannya Bu, biar nggak cuma bisa dilihat, tapi bisa dipahami. Terima kasih anak-anak. Sama-sama. Ya Bu, besok mungkin orang tua kamu akan kesini, dan ayah kamu mungkin besok akan marah. Kamu tenang aja ya Bu, udah sendiri ya. Makasih ya Bu. Nah, Pak Zidan, sekarang nih tugas kita nih Pak, bikin rencana gimana supaya orang tua Putri bisa kesini. Jadi Pak Zidan bantu ya. Oke, Bu Rani.
Dan disinilah harapan-harapan yang sempat terpendam mulai disusun dengan rapi satu demi satu. Dan dalam bentuk warna, garis, dan bingkai. Putri, gadis yang dahulu ragu, kini berdiri teguh di antara karya-karya yang tak pernah dipamerkan. Dan di sekelilingnya, sahabat-sahabatnya, guru-gurunya yang selalu melihat cahaya dalam dirinya. Mereka tak hanya mempersiapkan pameran semata. Mereka sedang menyusun bukti. Bukti bahwa mimpi tak harus selamanya tunduk pada keraguan. Setiap lukisan yang diangkat, setiap meja yang digeser, setiap senyum yang dibagikan adalah bagian dari perjalanan Putri menuju panggung impiannya. Dan saat itu aula sekolah menjadi saksi. Seni bukan hanya soal gambar, tapi juga tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Dalam diam yang panjang, Putri hadir di antara lukisan yang tak pernah dipamerkan dan suara yang tak pernah didengar. Ini bukan pentas seni, ini panggung pengakuan. Putri, lihat ini, bagus kan? Oh ini bersih sekali nih, Wi. Gimana Put? Kamu bahagia kan? Baik biasa. Syukur kan kalau kamu bahagia, kita juga ikut bahagia kok. Ya makasih ya. Iya. Ayo teman-teman, kita ambil lukisan yang belum. Ya. Jalan yang dahulu tertutup perlahan terbuka untuk dicapai. Impian yang tak pernah disangka kini menjadi harapan yang takkan pernah sia-sia. Putri perlahan membuka dirinya untuk menjadi sang pemimpi.
Pak Zidan. Keren-keren sekali ya karya Putri. Iya kan ini semua ide dari Burani. Pak Zidan bisa aja. Saya mau lihat secara dulu ya Pak. Putri, bangga sekali nak punya Putri. Kayak Putri semangat terus ya nak. Ya, makasih ya Bu. Sama Putri. Ini saya dulu ya. Put, Iya Pak. aku juga bangga punya kamu. Tidak semua anak memiliki bakat luar biasa seperti kamu. Put, ini semua kesenangan dari kami untuk kamu. Makasih ya Pak. Semangat terus, Put. Ya. Putri. Ini karyamu nak. Ini suaraku. Jadi ini pernah berhenti hanya karena satu tebing yang menghalangi. Terus tuh. Apa-apaan ini, Put? Kamu pikir dengan semua ini bakal bikin Bapak setuju? Putri nggak pengen Bapak setuju kok. Putri cuma pengen Bapak tahu kan. Kalau ini Putri, bukan robot. Berani kamu yang ngomong kayak gitu di depan banyak orang seperti ini? Pak, Diam kamu. Ini urusan keluarga saya, bukan urusan kamu. Pak, sudahlah. Putri bukan anak kecil lagi. Suaranya juga berhak untuk didengar. Pak, Putri nggak bisa Pak hidup di masa depan yang Bapak pilih. Kalau setiap hari Putri harus kehilangan diri Putri sendiri, Pak. Kamu itu belum ngerti artinya hidup, Put. Bapak yang nggak ngerti Putri, Pak. Bapak pernah nggak sekali aja tanya Putri suka apa? Atau Bapak pernah nggak lihat lukisan Putri yang waktu itu Bapak buang? Bapak pernah kan, Pak? Kamu itu tahu apa, Put? Bapak ngelakuin semua ini juga demi kebaikan kamu. Kamu pikir dengan semua lukisan kamu ini bakal bikin kamu kaya? Bapak yang tahu apa tentang Putri, Pak? Selama ini Putri dituntut ini itu sama Bapak. Pernah gak Bapak kasih semangat sama Putri? Atau pernah gak Bapak peduli sekali aja Pak sama Putri, Pak? Yang ada cuma tuntutan dan tuntutan dari Bapak. Semua ego Bapak limpahkan ke Putri, Pak. Bapak lihat Ibu. Pak, kalau bukan karena Ibu, Putri gak akan sanggup menjalani semua ini, Pak. Putri gak akan sanggup menjalani semua yang Bapak inginkan. Sekarang Bapak lihat semua. Bapak lihat semua lukisan ini. Semuanya Putri gak akan diam-diam. Karena Putri takut, Pak. Putri takut. Tapi semakin disimpan, semakin hilang putrinya, Pak. Dia tak selalu menandai akhir. Kadang ia hanya jeda sebelum langkah baru dimulai. Malam ini tak ada tepuk tangan, hanya ruang kosong dan keberanian yang perlahan tumbuh. Putri,
pernah setuju kalau kamu jadi seniman. Jujur, Bapak takut nanti kamu kecewa, takut dunia nggak cukup adil buat anak seperti kamu. Putri nggak bisa diambil sama Putri, Pak. Putri cuma pengen jadi menjadi diri Putri sendiri. Putri cuma pengen dipercaya sama Bapak sekali aja, Pak. Kalau memang itu yang Putri mau, jalani. Tapi ingat kata Bapak, jangan setengah-setengah. Buktikan semua kemampuan kamu ini bukan buat Bapak, tapi buat diri sendiri. Mungkin selama ini Bapak terlalu takut kalau ujungnya nanti kamu gagal. Lebih takut lagi kalau kamu berhasil tapi bukan karena kemauan Bapak. Selama ini Bapak terlalu egois ke kamu. Maafin Bapak. Dari dulu ibu tahu kamu punya dunia sendiri, ya. Sekarang jalani itu dengan langkahmu, ya. Tapi kamu jangan lupa pulang. Ibu bangga, ibu bisa bertahan sampai detik ini. Sekarang lanjutkan mimpimu di dunia sini yang ada di Ini bukan akhir. Ini adalah langkah awal. Di panggung kecil ini, seorang anak berdiri membawa dunia yang ia ciptakan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia didengar. Langit dan laut saling membantu mencipta awan hujan pun turun. Ketika dia saling membantu, lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta.
biar aku yang mengemban cinta. Tes mental. Ayo gimana yuk? Yo, ada kamera. 1, 2, 3. Kasih bebas. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Yang kemarin dipakai pas makan-makan ini. Ada kamera ayo. 1, 2, 3. Kasih bebas. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3.